hadirin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun terima kasih bahwa pada sore hari ini Bapak Ibu semua telah berkenan hadir. Adapun kehadiran bapak-bapak, kami mengundang bapak-bapak itu ada beberapa hal. Satu, ucapan terima kasih saya bahwa Bapak Ibu telah mengantarkan saya di DPRD Provinsi Lampung. Cah Desa, Cah Pringsewu, ya. Jangan sampai saya nanti disebut sebagai anggota DPR rampung lali, gitu kan ya. Nah, kami nggak ingin mendapat sebutan rampung lali itulah kayak jadi siman tak bantu ya terus orang tahu ketemu kan gitu ya. Ini kita tidak kepengen oleh sebab itu kami ingin menyapa Bapak Ibu dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang telah mengantarkan saya sebagai wakil rakyat Pringsewu satu-satunya di DPR Provinsi Lampung, dan ini adalah untuk yang kedua kali. Yang kedua, Bapak Ibu, salam dari Bapak Gubernur kita, Bapak Arinal Junaidi, karena sosialisasi perda ini atas sepersetujuan dari Bapak Gubernur. Pak Gubernur kita adalah Bapak Arinal Junaidi yang tempo hari juga kita hantarkan bareng-bareng, gitu, itu untuk memimpin Lampung. Kebetulan Pak Arinal ini bos saya di partai. Yang ketiga, terima kasih kepada Pak Lurah. Baru kali ini ada dua lurah sekaligus mau hadir di dalam sosper ini. Ini menandakan suatu kemajuan, ya. Karena sesudah sosper ini nanti masih ada reses Pak Lurah. Reses itu yang nanti akan kami adakan tanggal 19 di tempat di Desa Tritunggal Mulyo. Nah, nanti di situ Pak Lurah bersama rakyat boleh mengajukan yaitu usulan-usulan dalam bentuk proposal. Apa mau jalan pertanian, apa mau support bor, apa pemenuhan bibit-bibit buah-buahan, nanti monggo. Bapak Ibu, kami membawa peraturan daerah karena tugas DPR ini ada 3. Yang satu membuat peraturan daerah, ya, peraturan daerah yang mengatur supaya rakyat di Lampung ini menjadi lebih sejahtera. Yang kedua, tugas DPR ini adalah pengawasan, mengawasi kebijakan-kebijakan dari gubernur yang dilaksanakan di Provinsi Lampung. Yang ketiga, tugas DPR ini adalah membuat anggaran. Kebetulan saya ditempatkan di komisi yang mengurusi tentang anggaran. Anggaran di Lampung ini ada 7,8 triliun. Ini dibagi-bagi ke semua kabupaten. Dan ini tentu nggak cukup. Sebetulnya Pringsewu ini sudah cukup banyak yang berasal dari provinsi, antara lain pembenahan jalan dari Pringsewu sampai Kalirejo. Dan akhir-akhir ini jalan yang dibangun adalah jalan dari Bandung Baru sampai dengan apa sana ini? Sinarwaya. Dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu, sekarang sudah jauh lebih bagus. Gitu, ya, artinya sudah ini perjuangan dari wakil-wakil Bapak yang ada di Dapil 3 sehingga Pringsewu mendapat kue pembangunan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi kami mengharapkan sesudah, karena ini perda ini adalah masalah kemandirian pangan. Kami punya 2 tenaga ahli dalam sosialisasi ini yang nanti 2 orang ini adalah akademisi dari STIMIK Pringsewu. Mohon berdiri Pak Andoyo. Nah, ini Pak Andreas Andoyo dan Ibu Sudewi. Beliau keduanya adalah Ibu Sudewi ini dulu mantan anggota DPR Kabupaten Pringsewu, tapi resign kemudian menjadi dosen.
ya, mengajar di STIMIK Pringsewu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami hari ini diberi tugas oleh DPR untuk menyampaikan peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2017 tentang kemandirian pangan. Ini kami buat buku supaya nanti Bapak bisa membuka-buka kalau istirahat atau habis pulang dari sawah. Ini dibuka, dibaca tentang kemandirian pangan. Tujuan kami dari Dewan menyosialisasikan ini, harapannya nanti sesudah pulang ini bapak-bapak mulai berpikir kemandirian pangan ini jangan hanya diartikan kita cukup beras, tidak hanya itu. Ada banyak pangan, muncul juga pangan ya. Jadi sekarang karena harga beras semakin ini ya, tanah kita ini mesti kita bagi-bagi kapling-kapling Pak, walaupun hanya seperempat hektar tapi dikapling-kapling. Misalnya 1/16 ditanami kayu, ya, ditanami kayu itu supaya sampean, putra-putra sampean kalau membuat rumah nggak usah tuku, nggak usah beli. Jadi tanami kayu waru yang lurus-lurus itu. Ini kemandirian. Nah, kemandirian pangan ini ya sebetulnya padi. Padi itu kan bukan tanaman air, bukan. Padi ini tanaman yang butuh air cukup. Sebetulnya di kebun ini, kalau dulu saya ingat tahun 60-an, saya lewat daerah Bandung Baru ini kalau mau ke Kalirejo, ini dulu juga kebun bapak-bapak itu kan penuh padi gogo ya toh. Kok ya hidup gitu kan ya. Nah, sekarang dirubah Pak. Kita mesti menanam tanam-tanaman yang harganya lebih bagus. Kami beri contoh sekarang ke depan 10 tahun yang akan datang ke depan ini yang bakal harganya baik itu buah-buahan. Mulailah Bapak Ibu satu rumah itu menanam 3 batang kelapa kopior. Tahu ya Pak, kelapa kopior harganya memang agak mahal sedikit, tetapi itu 5 tahun yang akan datang Bapak sudah akan panen raya. Karena harga kelapa kopior itu nanti yang mengkonsumsi bukan orang Pringsewu Pak, itu orang Jakarta. Jadi nanti pasti akan diambil Jakarta. Yang kedua, pokat Pak ya. Nah, coba sekarang mulai berpikir, sekarang ini besan saya itu punya pohon pokat 2 batang. Itu sekali tebas itu mesti 6 juta. Nah, itu cuma harus di samping rumah. Karena kalau jauh dari rumah nanti buahnya jadi buah asu Pak. Tahu ya buah asu? Tahu Pak. Iya. Udah mau diunduh, besok paginya tidak hilang itu jadi bapak bisuhnya itu buah asu. Nah, tetapi ini bagus Pak. Kalau perlu nanti lewat Pak Lurah membuat proposal penyediaan bibit. Jadi nanti Pak Lurah buat proposal penyediaan bibit pokat sambung pucuk gitu. Nah, nanti kami bawa ke DPR karena ini mumpung DPR ini diberi wewenang untuk mengajukan proposal itu. Cuma harganya jangan lebih dari 200 juta Pak. Ya, nanti dibagi-bagi rakyat Bandung Baru ini sehingga rakyat Bandung Baru ini satu rumah bisa punya pohon pokat 5 batang atau 3 batang. Insya Allah Bapak nanti sesudah tua nanti enak tinggal setiap tahun itu ini jual buah itu. Jadi kita kepingin rakyat ini nanti semakin maju cara berpikir, pola pikirnya harus mulai dirubah. Tanaman padi bukan satu-satunya tanaman pangan. Tanaman ada banyak. Pisang kepok juga mahal nanti ke depannya. Jambu itu juga ada jambu yang baik. Yang saya lihat yang berasal dari Lampung Timur ini harganya juga 1 kilo bisa sampai 25.000 di Bandar Lampung. Nah ini kalau
tanaman-tanaman ini bisa dikembangkan di daerah Bandung Baru ini. Ciri khasnya nanti Bandung Baru punya setiap rumah punya pohon kelapa kopior 3 batang, terus pokatnya 5 batang, nanti jadi daerah wisata Pak. Kalau mau ke ini Bapak Ibu tinggal menyiapkan aja es degan kopior. Itu mahal, satu gelas itu bisa sampai 20.000 karena ini memang mahal. Nah itu bapak-bapak tujuan kami sesudah sosialisasi perda ini, bapak-bapak mulai kemandirian, mandiri dalam bidang pangan dengan harapan yaitu bapak-bapak nanti bisa memperbaiki kesejahteraan hidup. Yang kedua, memang kalau mau maju itu di desa ini mesti ada jenis koperasi. Karena saya ini penggerak koperasi di Lampung, jadi kemarin kami mengumpulkan teman-teman di daerah Wekanan, ada sekitar 100 para pengurus koperasi saya kumpulkan. Ternyata mereka laporan seluruh yang kami bina, kami bantu manajemennya itu dari 80.000 orang seluruh Lampung ini, ternyata mereka sudah punya duit sebanyak 1.020 miliar. Nah ini maksud kami, ini kami mau mendampingi desa-desa yang akan membuat koperasi itu Pak Lurah. Kumpulkan orang 30 atau 40, nanti saya beri motivasi bagaimana cara membuat koperasi. Ini juga nanti dalam kemandirian keuangan di dalam keluarga. Kami bukan ahli koperasi, tapi kami punya pengalaman secara selama 40 tahun untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Nah, kepada Bapak Handoyo MTI dan Ibu Sudewi MM, mohon nanti teman-teman dibimbing untuk diskusi dalam kemandirian pangan ini. Mau ya Bapak-bapak nanti diskusi? Yang mau bertanya kepada Pak Handoyo sudah disiapkan hadiahnya. Ya, jadi nanti ada hadiah sampian hadir, ada hadiah sampian tanya. Nanti harus rebutan bertanya itu. Siapa yang ditunjuk untuk bertanya, nanti langsung diberi door prize namanya itu. Door prize itu apa ya? Ya sebagai hadiah hiburan selama kita mengikuti acara. Kebetulan Bapak Ibu, kami dibantu nanti rakyat Bandung Baru itu sekali-sekali mau nggih masuk TV nggih. Nah ya, tadi udah di shooting. Itu nanti kita tanya kapan disiarkan, nanti ibu-ibu, nah itu saya itu jadi boleh banget, aku pernah masuk TV kayak gitu ya. Masuk TV wajahnya itu kan merupakan kebanggaan. Ini kita dibantu untuk sosialisasi ini supaya tersiar ke seluruh dunia. Nah ini yang merekam ini nanti Bapak Ibu akan dikirim ke seluruh dunia lewat jenenge kantuk apa YouTube gitu ya. Itu nanti akan dikirim ke sana. Kita akan lebih modern, ternyata rakyat Bandung Baru nanti akan lebih sejahtera. Kepada Pak Handoyo dan Ibu Sudewi sebagai tenaga ahli saya, itu mohon nanti mereka dibimbing sehingga sesudah pulang dari pertemuan ini punya kemauan kebun ini jangan sampai kosong, sehingga harus diberi tanaman yang bermanfaat ke depannya itu 5 sampai 25 tahun yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sosper Perda nomor 12 tahun 2017 dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi.